Dia adalah penulis buku bestseller You Do You. Dia juga seorang podcaster 30 Days of Lunch yang podcastnya sudah banyak ditonton oleh orang. Dia juga seorang content creator dan seorang pengusaha. Kalau saya punya kesempatan untuk kembali dan ngobrol ke diri saya umur 20-an, kira-kira obrolan ini akan muncul di kepala saya. Ada 4 hal penting yang akan kita bahas hari ini karena kita bakal ngebahas tentang Ikigai. Apa yang kamu suka, apa yang kamu jago atau skill, apa yang dunia butuhkan, apa yang dunia sedia bayar buat kamu. Tontonin podcast ini sampai selesai. Kalian juga harus subscribe YouTube channelnya kita yaitu superhero.id. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. So please welcome, ini dia Felix Andro Ruby. Halo, saya Ruby. Oke, ini bukunya yang berjudul You Do You. Yes. Itu sebenarnya lebih mau explain apa sih sebenarnya? Simpelnya buku ini adalah unofficial guide buat teman-teman yang lagi ngalamin quarter life crisis. Oke. Dan kadang-kadang quarter life crisis atau kebingungan ketika kita menghadapi persimpangan hidup itu bisa hadir di usia 17, 15, ada yang umur 40 baru dia mengalami persimpangan ini gitu. Jadi untuk memudahkan kita punya semacam panduan atau semacam peta untuk lebih mudah mengambil keputusan dalam karir, keuangan, dan hidup dalam general lah. Menurut pengalaman ya, Mas Ruby secara pribadi mengalami quarter life crisis itu karena apa sih biasanya? Normal banget sih, semua orang pasti mengalami. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita tanyain harusnya ada 2 orang di sini yang lagi mengalami krisis. By statistic alone ya gitu. Karena namanya hidup pasti mengalami permasalahan, mengalami struggle. Dan permasalahan itu juga datangnya 2 sisi ya. Ada orang yang mungkin lagi di titik terendah dalam hidup dia jadi bingung mesti ngapain. Ada orang yang sudah exit dari investmentnya dia sehingga dia nggak perlu kerja lagi seumur hidup. Dia juga bingung mau ngapain sama hidupnya sesudah itu. Nah, jadi baik di titik terendah maupun di titik yang atas, orang bisa mempunyai kebingungan ini. Dan sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Karir pada akhirnya menjadi salah satu yang mendominasi karena teman-teman yang di usia sekolah sampai kuliah dan 30-an, pasti itu yang menjadi tujuan pertama dari mereka baca buku ini. Karena di usia-usia itu mereka dituntut untuk produktif, dituntut untuk bisa berkarya gitu. Oke, ada salah satu konten yang tayangnya di YouTube, kontennya Mas Ruby yang viral saat itu. Boleh bagiin nggak kalau misalnya pertanyaannya nih, anggaplah anak-anak yang sekarang tuh usia 16-17 tahun lah tepatnya. Misalnya kalau saya punya kesempatan duduk ngobrol sama diri sendiri, kalau misalnya dari Mas Ruby secara pribadi di usia 17 tahun mau ngobrol apa sama diri sendiri? Saya akan ngobrolin hal yang kurang lebih sama seperti video itu. Jadi lengkapnya mungkin teman-teman bisa ditonton di sana, tapi singkatnya adalah yang pertama lebih aware tentang diri sendiri. Jadi seringkali kita tuh mencari jawaban-jawaban hidup dengan mencari keluar. Lihat sosmed, membandingkan diri kita sama orang lain. Dia sudah berhasil, dia udah bilang kerjaan itu, dia bisa ketemu passionnya dia, dia udah bikin bisnis, dia udah berhasil masuk titik-titik under titik-titik gitu kan. Tanpa ngambil waktu untuk ngobrol sama diri sendiri gitu. Satu, kekuatan kita apa sih? Ya kalau mau sedikit spiritual, Tuhan udah ngasih kita apa sih? Jangan-jangan emang kita dari engkong-engkongnya kita tuh kita semua punya darah suaranya bagus. Udah ada talenta itu, manfaatkan dong. Sayang kalau nggak dipakai, right? Nah, jarang kita jadinya di zaman sekarang kita jadi lebih jarang ngeliat ke dalam. Setelah ngeliat kekuatan kita, kelebihan-kelebihan kita, apa yang kita suka, yang kita mau kerjakan, apa yang kita passionate, kita juga harus mengakui kekurangan kita. Apa yang kita lemah gitu. Supaya minimal kita bisa improve supaya nggak menjadi penghambat dalam hidup. Dan yang kedua, orang yang akhirnya bisa melesat dalam hidup adalah orang yang bisa berdamai dengan kekurangan dia juga. Contoh, mungkin teman-teman di sini tahu stand up comedian, tahu dong, ya kan? Sebutlah satu stand up comedian yang tidak menertawakan kelemahan dia. Gak ada. Bahkan seringkali kelemahan dia itu yang jadi bahan ketertawaan pertama kan? Setuju banget. Karena dia sudah berdamai. Ya ini bagian dari diri gue. Dan gue bahkan bisa menertawakan itu. Bahkan itu jadi bahan komediannya juga. Exactly. Bisa cari duit dari situ loh. Betul. 1000-an orang nonton Dani Aditya kondisi difabel. Menertawakan apa? Kedifabelan dia. Nama saya Dani. Dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak.
Kalau nggak percaya coba aja sendiri. Sama kemarin kita ngundang Mongol Stress, Ya. dia juga menertawakan kehidupan dia yang susah. Kenapa itu menarik? Karena dalam case-nya mereka, ketika dia menjadi vulnerable untuk berani berdamai menceritakan kekurangan mereka, justru kekurangan itu yang ribuan, ratusan ribu, jutaan orang bisa relate. Yes. Karena semua orang pasti punya bagian yang mereka juga, aduh, gue sebenarnya ngerasa lemah di sini gitu kan. Nah, jadi menurut gue itu sih, ketika orang bisa duduk ngobrol sama diri mereka sendiri, ini loh kelebihan kekurangan gue, dan bisa berdamai dengan itu dan menggunakan itu untuk karir mereka, Potensi terbaiknya mereka. itu luar biasa sih. Tapi untuk dia mencari kedalamannya dari pengalaman Ya. kalau bisa pribadi ya. Misalnya contoh, Ya. dia punya bakat sekarang main bola, dia Ya. punya bakat menyanyi, dia Ya. punya bakat main basket. Jadi Ya. dia lihat teman dia ikut-ikutan. Gimana dia untuk bisa cari strength-nya dia? Iya, ada satu pepatah yang saya suka banget gitu. Misalnya gini deh, gue tanya Nix deh. Yap. Dulu zaman sekolah, angka yang paling bagus tuh kira-kira pelajaran apa? Pelajaran olahraga, Olahraga. Yang paling jelek? matematika. Matematika. Gue challenge sekarang. Waktu sekolah, yang dilesin jadinya apa? Matematika yang jelek yang harus dilesin supaya bagus? Atau olahraga lu dilesin supaya makin jago? Matematika dulu yang dilihat. Exactly. Artinya apa? Kita hidup di sebuah society yang menganggap kekurangan kita, ya, yang memang kita nggak bertalenta di sana, Yep. harus buru-buru diperbaiki dulu. Padahal harusnya, coba kalau dulu dikasih waktu dan duit yang sama untuk les olahraga lu supaya 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih cepat, yang emang lu udah punya talentanya, Oke, berapa kali lipat lu akan lebih melesat. Oke. Gitu. Ini seperti yang Deddy Kobuser bilang ya. Sekarang kan identik nih nilai kita kan misalnya matematika jelek, ya udah Yeah. harus dilesin matematika, harus Yeah. dipaksa biar nilai Oh. matematikanya 7 atau 8 gitu Yes. kan. Sementara Yes. seperti tadi Mas Ruby bilang tadi, kuatnya tuh di sini gitu. Yes. Seharusnya yang kuatnya itu yang harus dikembangin. Di double down lagi energi, waktu dan tenaga. Kekurangan kita perlu tahu dan kita perlu improve, bukan diabaikan. Yes. Tapi kita nggak menaruh waktu, energi dan tenaga sebanyak itu. Cukup untuk supaya dia nggak jadi penghambat aja. Oke. Ya kalau misalkan ada orang yang nggak jago matematika, tapi sampai umur 50 dia nggak bisa ngitung, kan susah juga. Iya benar banget. Nanti ditipu orang terus nih Iya, soal karena ngitung-ngitung duit. apapun bidang pelajaran yang kita pelajari Yeah. pasti ada nanti. Yes, tapi minimum requirement-nya bisa sampai situ dulu gitu. Jadi dia nggak perlu belajar algoritma yang ribet, nggak perlu belajar Pitagoras segala macam yang heboh matematikanya, tapi cukup misalkan buat dia survive dalam hidup gitu Oke, maksudnya. berarti kalau anak remaja ini usia 17 tahun Iya. atau dia mau kuliah ini, ketika dia sudah tahu bahwa ini loh yang paling aku suka, ini Iya. loh yang membuat aku lebih semangat ngejalaninnya, dia fokus di situ aja atau kayak gimana? Menurutku itu adalah satu area yang bisa menjadi fokus dulu. Karena gini, saya nggak pernah berani dan nggak akan bilang bahwa ini pasti. Yes. Pasti ada faktor X soalnya kan. Ada keberuntungan di sana yang kita nggak tahu. Jadi bayangin nih sekarang Nix nih ya. Ini ada vertikalnya, ini adalah seberapa kita jago, ya, makin ke atas makin jago. Lalu ada horizontalnya, X-nya ini adalah seberapa kita suka atau enjoy ya. Makin ke sini makin suka. Yep. Right? Lalu di antara tengah-tengah X dan tengah-tengah Y kita tarik garis lagi. Berarti kita punya 4 kotak sekarang. Yep. Right? Yang paling sini berarti yang paling atas berarti kita suka banget dan jago banget. Turun ke bawah suka banget tapi nggak jago-jago banget. Nah, ini kolom kedua. Kolom ketiga kita jago tapi nggak suka-suka banget. Kolom terakhir ini yang paling dihindari, nomor 4. Udah nggak jago, nggak suka pula. Right? Nah, kenapa saya buat urutannya seperti itu? Ya kita fokus dulu ke yang kolom 1. Kita udah punya potensi jagonya atau kita udah ada talenta di sana dan kita juga suka. Yes. Kenapa? Kalau kita suka mengerjakannya, mau capek, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, kita tetap akan semangat menjalani semua itu. Nah, itu yang namanya passion. Passion itu bukan cuma sekedar suka, tapi mau mengorbankan waktu, energi, dan tenaga untuk jadi jago di sana. Karena passion, akar katanya adalah mau berkorban. Oke. Right? Nah, itu makanya kolom pertama. Yes. Nah, kolom kedua menurut saya, untuk ngomongin probabilitas berhasil, yang kita suka dulu walaupun kita belum jago. Kenapa? Sekali lagi, suka itu energinya luar biasa. Oke. Sehingga kita mau menghabiskan waktu lagi untuk nggak apa-apa deh, gue sekarang belum jago tapi gue mau melatih.
Orang bilang kan 10.000 jam supaya jago. Right? Nah dia mau melatih 10.000 jamnya. Kalau sampai satu nggak ketemu, nggak ketemu suksesnya di situ, dua juga nggak ketemu suksesnya di situ, ya sudah ke yang ketiga. Kamu sudah jago, walaupun kamu belum suka-suka banget, jalanin dulu aja. Karena di situ pintunya udah lebih jelas kan. Pasti ada yang butuh kamu, apalagi kalau kamu udah jago, walaupun belum suka banget. Gitu. Oke, berarti ketika dia suka saja itu nggak cukup kalau dia nggak melatih skillnya jadi jago ya? Tentunya dong. Untuk jadi jago atau punya skill itu butuh waktu, butuh proses yang panjang, bukan instan. Iya. Ya karena tadi ilustrasi 10.000 jam itu boleh jelasin? Iya, jadi 10.000 jam itu sebenarnya turunan ya dari bukunya Malcolm Gladwell. Ini dia bilang bahwa hasil riset dia dari berbagai profesi, dia ngelihat rata-rata orang untuk menjadi jago atau dalam hal ini menjadi master di bidangnya, itu dia membutuhkan waktu berlatih 10.000 jam. Tapi bukan sekedar 10.000 jam yang biasa saja. 10.000 jam yang disebut sebagai deliberate practice. Apa kriteria deliberate practice ini? Pertama, dia harus punya goal yang jelas. Skillnya itu misalkan harus bisa dipetain. Level 1 sampai level 10 tuh apa bedanya? Sehingga dia tahu, kalau dia udah naik dari 1 ke 2 dia tahu, 2 ke 3 dia tahu. Yang kedua, dia juga harus bisa dapat feedback yang segera dan tepat. Karena seringkali yang terjadi di lapangan adalah kita hidup di budaya timur yang mungkin orang kagak enakan. Sungken kalau katanya ya. Sehingga walaupun anak kita sendiri ternyata nggak improve banget atau nggak bagus banget, dia bilang oh nggak apa-apa, it's okay, oh sajian gitu ya, gitu. Akhirnya kita nggak bisa jujur bahwa sebenarnya dia belum improve, gitu. Padahal kita sebenarnya bisa kok bahasakan dengan cara yang enak, gitu. Kamu mungkin sekarang belum jago, tapi bisa jago kalau kamu mau berlatih di bagian 1, 2, 3 yang kita lihat kamu masih bisa ada room for improvement. Yang kedua, feedback. Jadi kalau 2 itu bisa jalan terus gitu ya, dan dia sadar dia terus mau memperbaiki 10.000 jam kayak gitu, to make sense. Karena ada orang yang 10.000 jam itu sebenarnya cuma mengulang 10 jam yang sama diulang-ulang 100 kali. Hasilnya enggak. Iya. Jadi sebenarnya dia nggak belajar hal yang baru. Dia tetap amatir, mengulang level amatirnya dia 1.000 kali. Berarti apakah teknik itu juga, 10.000 jam itu juga yang mungkin dipakai oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Michael Jordan, Messi, Ronaldo yang mereka punya? Definitely. Seperti apa? Definitely. Ya kita, mungkin saya lebih senang ngambil contoh Tiger Woods deh yang saya suka nonton dokumenterinya ya. Dia dari umur 3 tahun aja udah ngelatihan mukul stick golf. Wow. By the time dia umur 13, dia udah 10 tahun. Belajar itu, sehingga nggak kaget ketika dia di umur belasan seperti teman-teman yang mungkin lagi dengar ini, dia udah bersinar di situ, udah bisa bersaing sama orang-orang lain, pegolf lain mungkin dia umur 20-an di atas dia. Gitu. Sama halnya juga kayak dokumenter di Netflix juga, Messi kan mulai dari usia 6 tahun. 6 tahun Ronaldo masuk sekolah sepak bola, mereka sudah mulai dilatih. Betul. Bahkan kalau kita lihat dokumenternya Michael Jordan juga kan, waktu dia The Last Dance itu dia ngomong di situ bahwa usia remaja aja dia udah fokus. Plus kalau case-nya kayak Messi, kayak Jordan, kayak Tiger Woods, dia ketemu dengan coach yang tepat. Yang emang pas, orang-orang yang exactly tepat. Dan 10.000 jamnya makanya bisa bagus banget deliberate practice-nya. Itu pun kalau nggak ada faktor S yang terjadi kan. Bayangin kalau tiba-tiba Michael Jordan di umur 17 kecelakaan mobil, ditabrak orang, kakinya patah, nggak bisa balik lagi kayak normal, lompatnya udah nggak bisa kayak dulu. Kelar kan? Nah makanya saya nggak bisa bilang bahwa there's only one scenario gitu. Nah apakah dulu seorang bro juga di usia 17 saat itu sudah tahu nggak sih? Enggak. Misalnya apakah saat itu kayaknya potensinya atau seperti apa? Nggak tahu. Kuliah aja bukan saya yang pilih. Kuliah aja kira-kira. Apalagi umur 17 waktu itu nggak terpapar dengan banyak hal. Rata-rata umur 17 pada waktu itu SD, SMP, SMA di sekolah yang sama, nggak banyak pindah, pergaulannya situ-situ aja, ya kan. Jarang hangout juga, sehingga nggak punya banyak pilihan waktu itu. Jadi ya saya ngelihat apa yang paling masuk akal, saya kerjakan. Waktu itu saya ngambil kuliahnya marketing. Ya, tapi marketingnya masih ada hubungan lah ya sekarang ya. Oh, enggak juga. Enggak juga. Nih ya. Lulus kuliah marketing 2008. 2012 muncul apa?
social media marketing, Oh. Instagram, changing the game semua lagi. Jadi 4 tahun setelah saya lulus, saya dipaksa harus belajar lagi dari nol. Ada binatang baru nih namanya social media marketing yang bahkan sekarang jadi strategi nomor 1 orang-orang gitu kalau ngerjain marketing. Yes. Ya kan? Gitu. Nah itulah yang saya bilang ada faktor X yang kita nggak pernah bisa tahu. Kuncinya ya kita harus mau adaptable. Kita Gitu. mau berubah dengan perubahan zaman juga. Exactly. Oke, ini ada yang menarik, ada statement juga yang dibilang di video itu bahwa Iya. kalau kita mau menuai di usia Sekian. sekian, 30-an. ya kita harus menabur ya kan. Iya. Nah pertanyaannya adalah apa nih kalau bagi konteks remaja nih, Iya. jika dia mau nanti menuai di Iya. usia 22 atau 24 gitu, Iya. apa yang harus dilakukan sekarang sama anak-anak remaja ini? Iya. Menurutku yang paling pertama adalah ya back to the basic of meritokrasi. Gitu. Pada akhirnya ya yang akan survive di dunia ini adalah mereka yang punya skill yang spesifik, yang bisa ditawarkan, yang dunia butuh. Nah di situ masuk ikigai makanya nih. Oke. Ikigai ini berangkat dari bahasa Jepang, istilah Jepang, yang sebenarnya mirip dengan kata purpose atau tujuan hidup. Buat kamu yang hari ini lagi nonton podcastnya Super Youth, ya kamu lagi bingung tentang masa depan kamu, atau bahkan kamu bingung dengan potensi terbaik kamu sudah coba ini itu dan akhirnya buat kamu malah linglung makin bingung gitu. Atau kamu yang dari SMA bingung juga mau menentukan bidang atau jurusan yang kamu sukai. Nah ini waktu yang tepat kamu menghubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada layanan doa dan konseling dari CBN yang secara khusus mau jadi sahabat kamu, yang mau berdoa buat kamu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, langsung aja kontak nomor di bawah ini ya. Karena kita mau jadi sahabat kamu, mau berdoa buat kamu. Karena kita percaya dengan kalian sharing, dengan kalian berbagi, itu bisa ngurangin beban yang kalian rasain.